Coba bayangin deh, kita lagi di suatu kota nih, di mana kota tersebut ada taman yang melayang di atas kepala kita. Ya, eh, tamannya rimbun, lengkap sama pohon-pohon besar, terus juga ada taman bunga, ada tanaman liar, bahkan ada jalur sepeda dan jogging track. Kedengarannya mungkin itu mustahil, tapi di luar negeri itu ya ada, bukan cuma mimpi. Itu tuh ada di kota New York, namanya Project Highline, karya James Garner, seorang arsitek landscape, dan studionya yang bernama Field Operation. Jadi mereka tuh mencoba merekonstruksi suatu kota yang memiliki sejarah dan menghubungkan antara arsitektur masa lalu dengan masa depan. Menarik bukan? Bahas yuk. Sebenarnya di kota-kota besar di dunia, banyak yang udah memanfaatkan ruang hijau di atas infrastruktur transportasi untuk jadi taman kota. Jadi mereka nggak cuma bikin kota itu lebih hijau, tapi juga jadi destinasi wisata yang baru, yang ramai buat narik pengunjung. Jadi ada beberapa lokasi sebetulnya yang menarik. Dan ini nih berhasil menggugah gue untuk mengulas hal ini. Jadi selain di Highline di New York, ada juga di Seoul 7017 di Korea dan The Bandway di Toronto. Tapi kali ini gue akan coba bahas salah satunya aja, yaitu Highline di New York. Kenapa gue milih mengulas ini terlebih dulu ya? Karena dari contoh proyek ini, mata gue terbuka untuk menggali lebih dalam dan menemukan kota-kota lain seperti yang gue sebutkan di atas, dan menjadi sudut pandang baru dan dalam memahami, merancang suatu kota yang dikemas menjadi cerita yang menarik untuk disajikan dalam bentuk desain dan berhasil diimplementasikan. Ya, dengan segala tantangan dan sejarahnya, para arsitek landscape ini berhasil menghidupkan kembali yang udah lama mati. Oke, kita lanjut. Jadi Highline ini adalah taman kota yang dibangun di atas rel kereta api yang tua di Manhattan di New York. Jadi ada contoh sempurna dari adaptive reuse, mengubah ruang terabaikan menjadi ruang publik yang hidup. Nah, yang membuat Highline ini unik adalah desainnya yang memadukan elemen alam dan arsitektur. Jadi James Garner menggunakan tanaman yang liar, tapi terencana, dan material bekas rel dan jalur pejalan kaki yang mengalir seperti sungai. Nah, proyek ini dipimpin oleh James Garner, seorang arsitek lanskap yang visioner, bersama dengan tim ahli lainnya untuk merancang. Tapi yang nggak kalah penting adalah peran komunitas lokal juga. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa rel tua ini bisa jadi memiliki sesuatu nilai yang lebih. Tanpa dukungan mereka, Highline mungkin tidak akan pernah terwujud. Sejarahnya, rel kereta api ini dibangun pada tahun 1930-an untuk mengangkut barang langsung ke pabrik-pabrik di Manhattan. Tapi pada tahun 1980, rel ini ditinggalkan dan menjadi reruntuhan. Singkat cerita, proyek revitalisasinya dimulai pada tahun 2006, dan fase pertama Highline ini dibuka pada tahun 2009. Jadi butuh waktu bertahun-tahun untuk mengubah ide ini jadi kenyataan. Nah, lokasinya sendiri ini membentang sepanjang 2,3 km dari sisi barat Manhattan. Lokasinya strategis, jadi dia tuh kayak jembatan yang melayang di atas kota menghubungkan lingkungan yang berbeda. Dulu, ini adalah kawasan industri yang sepi, tapi sekarang area ini jadi pusat seni, kuliner, dan properti premium. Highline membuktikan bahwa ruang publik bisa jadi katalis untuk perubahan besar. Terus kenapa Highline jadi penting untuk kemajuan suatu kota di New York? Oke, pertama, ini adalah solusi kreatif untuk ruang yang terabaikan. Yang kedua, Highline menyediakan ruang hijau di kota yang padat. Ketiga, ini adalah cara untuk melestarikan sejarah industri di kota New York itu sendiri. Jadi ya memang mengangkat citranya juga. Jadi James Garner nggak cuma ngebangun taman, tapi dia juga menciptakan ruang yang punya cerita. Setiap tanaman, setiap material dipilih untuk mencerminkan identitas Highline itu sendiri. Keren ya? Terus gimana caranya mereka ngewujudin dan mengembangkan ide proyek ini? Ini menarik. Dari beberapa sumber yang udah gua coba baca. Yang pertama, dia menggunakan pendekatan agritektur. Agritektur ini gabungan pertanian dan arsitektur. Jadi material bekas relnya dipertahanin, sementara tanaman dipilih untuk menciptakan suasana liar tapi ya terencana. Yang kedua, karena desainnya ada di atas infrastruktur, jadi desainnya itu kayak ngalir kayak sungai gitu, mengajak pengunjung untuk menjelajahi setiap sudutnya. Yang ketiga, Highline juga dirancang untuk beradaptasi dengan waktu. Top. Pemilihan tanaman tuh di sana jadi bisa berubah setiap waktu sesuai masanya. Jadi menciptakan pengalaman yang selalu baru dan indah di setiap musimnya. Hah, keren.
Highline adalah bukti bahwa dengan kreativitas dan kolaborasi, kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tapi yang paling penting, ini adalah inspirasi untuk kita di Indonesia. Bayangin jika kita bisa mengubah ruang-ruang terabaikan di kota-kota kita. Misalnya, rel kereta api tua di Jakarta, itu kan lahan kosong. Kemudian juga di Surabaya atau saluran air di Bandung yang menjadi ruang publik yang hidup seperti di Highline. Sebenarnya ini bukan cuma mimpi, ini adalah tantangan untuk kita para arsitek lanskap. Balik lagi ya, ini bukan cuma mimpi, ini bisa diterapin, bisa dibangun, dan bisa dinikmati. Kalau kita bicara ide dasar yang bisa kita coba rangkai dan digagas, banyak juga para arsitek lanskap senior yang udah banyak berkecimpung di kegiatan revitalisasi di banyak kota tua di Indonesia. Banyak juga yang paham gimana caranya buat ngasih solusi dan tantangan tersebut. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau ngerjain? Siapa yang mau mikirin ke situ? Siapa yang mau ngedanain pembangunannya itu? Ini juga soal skala prioritas dalam pembangunan suatu kota. Tapi kalau kita bahas lebih dalam soal di atas ya, banyak juga kok jawaban dan pertimbangan yang bisa diterapin di negara kita ini. Terlebih dengan segala peraturan, cagar budaya, dan situs-situs bangunan bersejarah yang juga bakal jadi pertimbangan utama dalam proses pembangunan itu sendiri. Nah ini mungkin coba gue menggagas sedikit lokasi di mana sih yang bisa dihidupkan atau dikembangkan kembali gitu ya. Misalnya, satu mungkin bekas rel di stasiun kota Ancol gitu ya, itu kan ada rel yang mati ya. Jadi lokasi itu di jalur kereta tua di stasiun Jakarta Kota menuju Ancol yang sekarang banyak yang terbengkalai. Kenapa di sini ya? Karena rel ini dulunya buat angkutan barang ke Pelabuhan Sunda Kelapa, tapi sekarang udah nggak aktif. Jadi gedung-gedung di sekitarnya juga udah ya banyak yang terabaikan lah. Lokasinya strategis, bisa jadi penghubung hijau antara kota tua dan kawasan wisata Ancol. Bisa juga dikembangin jadi highline-nya Jakarta dengan jalur hijau dan ruang publik di tengah kota. Jadi ide desainnya itu bikin jalur hijau kota tua, jalan setapak di atas bekas rel dengan tanaman rambat atau spot tempat duduk. Terus kemudian bikin sky park mungkin buat Ancol Connection, area hijau di atas jalur rel yang menggabungkan kota tua dengan kawasan wisata lainnya yang ada di sekitar situ. Ada lagi yang lain, misalnya di Surabaya mungkin, atau di Bandung, di Solo, di Medan, atau di manapun ya, mungkin ada ya. Ya pasti ada lah ya, nggak mungkin nggak ada, kan peninggalan sejarah juga. Oke, jadi Highline di New York ini membuktikan bahwa ruang terbengkalai bisa diubah menjadi ruang hijau yang ikonik. Bukan hanya mempercantik kota, tapi juga meningkatkan ekonomi, pariwisata, dan kualitas hidup warganya. Di Indonesia banyak jalur yang mati, dan infrastruktur tua yang terbengkalai, bekas rel kereta, flyover yang kurang efektif, gudang-gudang di pelabuhan, hingga rooftop bangunan yang nggak dipakai. Jadi semua ini sebenarnya bisa punya potensi besar buat dikonversi jadi ruang publik yang baru yang bisa lebih bermanfaat. Kalau Highline ini lahir dari ruang yang benar-benar mati, sedangkan banyak jalur Indonesia yang masih aktif atau setengah mati, sehingga perlu pendekatan yang berbeda. Ya di Indonesia punya konteks yang tropis, jadi yang berarti desainnya ruang hijaunya itu harus mempertimbangkan vegetasi, iklim, dan kebutuhan lokal. Kemudian fokus revitalisasi Indonesia ini sering terbatas pada landmark kota, bukan koridor hijau yang menyambungkan kawasan seperti di Highline. Tapi apapun itu tantangannya, dengan perencanaan yang tepat, Indonesia juga bisa punya Highline-nya versi sendiri. Jadi kita itu bukan sekedar meniru, tapi menciptakan ruang hijau berbasis sejarah, komunitas, dan budaya lokal. Pertanyaannya, lokasi mana yang bakal jadi pertama dibangun?